Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaan naf'abihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi di awal pembukaan itu ada hadis. Wa'alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini seperti ini. La yanbaghi li ahli la yanbaghi apa tadi? Lupa. La yanbaghi nama tadi lupa. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi li ahli al-ilmi an yaskuta bi ilmi. Jadi la yanbaghi, tidaklah sepantasnya bagi orang yang paham sama ilmu, li ahli al-ilmi, bagi orang yang paham ilmu, an yaskuta bi ilmihi, dia diam dengan keilmuannya. Jadi kalau kalian tahu satu hal, kalau kalian tahu satu hal, maka satu hal itu yang kebaikan itu harus diberikan pada orang lain. Ya, jadi nggak boleh. Tadi tuh, ya, ayas kita biami walalil jahili, dan juga bagi orang yang jahil. Jahil itu artinya bodoh. Bodoh di sini maksudnya dia nggak tahu. Ya, walalil jahili ayas kita dijahili. Dan bagi orang yang bodoh, orang yang nggak tahu, orang yang belum paham, dia diam terhadap kebodohannya dan juga ketidaktahuannya. Itu boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Intinya, jadi orang Islam kan orang Islam ini. Orang Islam itu tidak boleh bodoh. Enggak boleh bodoh. Jadi orang Islam harus pintar. Harus pintar. Kalau belum tahu, ya cari tahu. Seandainya kita tahu, kasih tahu. Kita tahu nih, teman nggak tahu, kasih tahu. Kita sendiri belum tahu, maka kita harus mencari tahu. Gitu. Ya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Ya, kita masuk ke pembahasan. Nah, kita masuk ke pasal. Kemarin mukadimah pembukaan dari kitab. Ya, faslun. Ya, ada faslun, ini adalah sebuah pasal fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu. Ya. Hakikat ilmu wal fiqhi, tentang hakikat ilmu wal fiqhi, ya, fiqhi wa qadrihi, dan juga keutamaan ilmu itu sendiri. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Ini hadis nih. Ya. Talabul ilmi, menuntut ilmu atau mencari ilmu itu fardhu. Fardhu itu wajib. Orang lupa bahkan kadang tahu. Saya udah pernah bahas. Ya, saya udah pernah bahas di sini. Orang kadang lupa atau juga dia kagak tahu. Yang dia tahu wajib tuh sholat, haji, zakat, puasa Ramadan. Ya, 5 waktu wajib. Haji wajib jika mampu. Zakat wajib jika sudah mencapai nisab dan juga haul. Lalu apa lagi? Puasa Ramadan wajib. Dia lupa kalau nuntut ilmu agama itu juga wajib. Kalau kita dalam waktu seminggu dari Senin sampai ketemu Minggu nggak nuntut ilmu, itu bisa berpotensi dosa, berdosa. Paham ya? Ya paham nih. Jadi harus nuntut ilmu, gitu ya. Iyalah, ketahuilah bi anna la yufaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, talabu kulli ilmin. Ya. Jadi ketahuilah bahwasanya tidak difardukan, jadi yang diwajibkan, ya, jadi tidak diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah, ya, dia itu menuntut setiap ilmu, gitu. Jadi kita enggak diwajibin menuntut seluruh ilmu. Tidak diwajibin, ya. Bal akan tetapi yufaradu, diwajibin alaihi talabul, ya, talabul ilmil hal,
Tetapi yang diwajibkan bagi kita itu adalah menuntut ilmu hal. Nah, ilmu hal apa tuh? Ya, ilmu yang namanya ilmu hal. Nah, ilmu hal apa? Ya, karena yuqalu sebagaimana dikatakan afdhalul ilmi, sebaik-baiknya ilmu. Kayak sini dulu, nanti makan nanti ya Allah. Zulhadab. Ya, jadi baik. Afdhalul ilmi, seutama-utamanya ilmu, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal. Ya, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal. Wa afdhalul amal hifdzul hal, dan sebaik-baiknya perbuatan amal itu memelihara hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, hal ini apa? Ya. Yutaradu diwajibkan alal muslim, atas setiap muslim, talabu ilmi, talabu ilmi ma yaqamu lahu fil hali. Jadi hal itu artinya keadaan, kondisi. Ya. Hal ini, saya lagi pakai enak ini. Makanya sejak semula jangan pulang lagi. Ini masuk. Sedikit hitungan. Ada orang mau ngaji lagi, malu masuk. Malah kabur. Hal itu artinya kondisi. Ini perhatian ini, penting nih. Hal itu artinya kondisi. Jadi ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan suatu kondisi. Misalnya gini. Sholat 5 waktu kan wajib. Maka halnya itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu itu. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan sholat 5 waktu itu wajib dipelajari. Gitu. Kalau sekarang kita semua yang ada di sini itu belum wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haji. Kenapa? Karena kita belum mau berangkat haji. Kita belum punya duit, belum setoran juga ke bank. Tapi kan kalau sholat itu, maka hal tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, sholat itu kita wajib mempelajarinya. Kenapa? Karena kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat itu nggak kita pelajari, maka sholat kita bisa terancam nggak sah. Karena hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu banyak. Ada air, ya, ada tentang najis. Air itu jangan sepelein. Air dibahas dalam ilmu fikih. Ada air banyak, ada air sedikit, ada air mustamal, musyammas, ya, ada air mutlak. Itu dibahas di fikih. Itu harus kita pahami. Ya, itu harus kita pahami. Kalau kita nggak paham, nanti kita main wudu aja. Ternyata airnya air yang tidak boleh dipergunakan untuk berwudu. Itu baru masalah air. Belum nanti istinja cebok. Istinja itu cebok. Lalu masuk lagi nanti ke bersuci tadi ya. Istinja, bersuci bisa istinja, bisa berwudu, bisa mandi wajib. Gitu. Ya, namanya mandi janabah. Itu baru hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya. Belum masuk ke sholatnya. Itu betapa pentingnya ilmu hal tersebut. Gitu. Jadi makanya kalian harus haus dengan ilmu. Karena ternyata sampai dengan saat ini gitu ya, kalian mikirin dalam diri kalian semua. Oh, ternyata ilmu yang kau pelajari belum ada apa-apanya. Baru kulit luarnya doang. Sholat aja yang berkaitan sama sholatnya itu banyak banget. Tadi tuh wudu, mandi janabah, ya, istinja, terus air, najis, ya, baju kalian kena najis, oh ini najis apa bukan? Kalian buka lemari baju, bau kucing-kucing. Bagaimana cara menyikapinya? Gitu kan? Apakah kalian boleh pakai sholat apa enggak? Nah, itu semuanya dibahas di ilmu fikih. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, ilmu hal itu maksudnya itu. Misalkan nanti kalian mau umroh, dapat rezeki gratis umroh, maka besoknya nih, kayak misalkan malam ini bilangin, besok Irfan umroh Pak. Misalkan gini, minggu depan Irfan umroh, maka besok Irfan harus wajib belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan umroh. Kenapa? Karena seminggu lagi dia akan melaksanakan umroh. Gitu, paham? Ya, jadi gitu. Nah kan kalau sholat itu kan ketika kita wajib udah terikat tuh, maka ketika kita balik udah terikat, maka itu langsung otomatis kita wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat itu sendiri.
Gitu. Nah, makanya Islam itu luas. Ya, makanya saya harap kalian haus saya harap kalian haus sama ilmu, ya, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, gitu ya. Tadi sampai mana tuh? Amsyar, ini. Saya tambah sedikit ya. Wa yuqaradu 'alal muslimi, dan diwajibkan atas setiap muslim talabu ilmin ma yaqau lahu, apa yang terjadi baginya. Jadi diwajibin ilmu yang terjadi baginya. Fi halihi fi ayyi halin kana, yaitu pada keadaannya dan kondisi pada saat itu. Paham nih maksudnya? Yang perempuan paham nggak? Misalnya kalian nanti mau berangkat haji, ya bulan tahun depan nih, maka wajib tuh belajar berkaitan sama haji. Apa itu itik, apa itu wukuf, apa itu sa'i, gimana doanya, itu wajib. Niatnya apa haji itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya lahu dalahu minas sholati. Ya, maka udah aman aja, aduh kalau bapak udah dijelasin. Udah biarin aja. Kalau saya jelasin, direm itu, jelasin direm lagi pak, direm. Itu ibarat motor lagi ngegas, lagi ada ganjulan rem. Gitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya lahu dalahu minas sholati, ya harus bagi seseorang yang melakukan sholat itu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat. Fayuqaranu 'alaihi alima ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu sholati. Nah, diwajibkan atasnya itu mempelajari, ya, apa-apa yang terjadi bagi dirinya fi sholatihi, pada sholatnya itu, seukuran dia menunaikan fardu sholat. Jadi sholat fardu aja gitu. Terus saya mau belajar sholat istisqa, nanti dulu. Mau mempelajari sholat sholat khusuf. Ntar dulu. Mau belajar sholat istisqa tadi, sholat minta hujan. Ntar dulu. Jadi sholat yang wajib dulu. Gitu ya. Maqala wallahu a'lam bishawab. Ini baca maulid, saya suaranya